Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Antv Bali, kembali lagi dengan saya Nimade Devi Jayanti dalam Panorama Dialog 1 Jam Antv Bali. Dan senang sekali pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Bali. Om Swastiastu Tuaji. Om Swastiastu Devi. Apa kabar Tuaji pagi hari ini? Ya baik, gembira. Kelihatannya segar sekali ya. Banyak kegiatan Tuaji? Selalu banyak kegiatan. Ya, kita mulai saja perbincangan santai pada hari ini. Seperti kita tahu bahwa di Bali itu memang sudah banyak sekali ada isu-isu atau rumor-rumor terkait dengan kerukunan umat beragama. Apalagi sekarang sedang marak sosial media, benar seperti itu Tuaji? Iya. Ya, bagaimana Tuaji menanggapi hal-hal seperti itu terkait kapasitas Tuaji sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Bali? Iya, memang sekarang tantangan bagi kerukunan umat beragama ya itu memang cukup lumayan tantangannya. Mengapa? Karena memang keadaan di Indonesia walaupun kerukunan di Indonesia secara relatif umum itu dinilai masih dalam batas-batas toleransi cukup baik ya 70% begitu ya 70%. Dan di beberapa daerah di Indonesia memang terjadi suatu peristiwa-peristiwa yang mencederai ya kerukunan antar umat beragama atau kerukunan-kerukunan yang bernuansa sara lainnya. Dan itu juga sering ya masalah-masalah yang kecil bisa menjadi besar, atau masalah-masalah yang sudah selesai bisa diungkit-ungkit kembali, dibesar-besarkan kembali. Salah satunya adalah memang karena adanya memang pihak-pihak yang memang menjadi provokator, yang mengail di air keruh gitu kan. Ya, mengail di air keruh. Kemudian juga apa yang Devi sinyalir itu memang media sosial ya media maya ini memang salah satu memang kita butuhkan itu media sosial, media maya itu, tetapi rupanya negara, pemerintah bisa belum sepenuhnya mengontrol ya berita-berita, media-media, yaitu bebas benar itu. Bebas benar ini sebuah tantangan yang bagi kita semua memang memberatkan menjadi beban kita, yang kemudian kita harus bekerja keras ya bagaimana bersaing, kemudian mengantisipasi pengaruh-pengaruh negatif dari media itu. Pengaruh positifnya jelas kita manfaatkan, pengaruh negatifnya ya kita harus antisipasi bersama. Dan syukur di Bali ini walaupun memang selalu ada masalah-masalah, tapi masalah-masalah tidak pernah besar, tidak pernah masif ya. Mengapa saya sebutkan selalu ada masalah? Tidak mungkin tidak ada masalah dimanapun ya. Selama kita bergaul, selama kita bersama-sama dalam sebuah keluarga, dalam sebuah komunitas, apalagi dalam sebuah kehidupan provinsi negara ini selalu ada masalah. Tapi di Bali ini kita selalu bisa atasi. Masalah-masalah itu tidak akan menjadi sebuah peristiwa yang mencederai kehidupan umat beragama kita, kerukunan antar umat beragama kita. Di Bali ini ada komplit ya 6 agama: Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Ya, kita selalu baik ya. Lalu kiatnya bagaimana? Ya, inilah peran kerukunan, Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Bali, yang di Bali ini sudah kita usahakan ada pada sampai kecamatan. Walaupun
peraturan bersama menteri mengisyaratkan cuma sampai kabupaten. Itu kerukunan kita jaga, kita selalu berkumpul paling tidak seminggu sekali kita kumpul yang rutin, acara-acara yang lain juga berkumpul, kita selalu bermusyawarah, kita selalu bersilaturahmi, ya, menerima juga tamu dari FKUB provinsi, kabupaten yang lain, provinsi yang lain, dan ada atau tidak ada masalah kita selalu kumpul. Nah, kerukunan di tingkat elit ini, di tingkat elit, baik dengan pemerintah juga, aparat keamanan, TNI Polri, pemerintah daerah, dengan DPRD, kita jaga kerukunan itu semua. Kita bersama-sama, kita rawat NKRI ini. Lalu kerukunan yang terjalin di tingkat elit ini kita pertontonkan kepada masyarakat. Melalui media itu juga, media sosial, media elektronik, televisi, media cetak, dan juga kita datangi itu kabupaten-kabupaten. Lalu kalau sudah masyarakat grassroots kemudian melihat tokoh-tokohnya, ya panutan-panutannya, ya bisop, pastor, pendeta, kiai, ya semuanya rukun dan mereka itu panutan. Sudah tentu ini akan berdampak psikologis yang positif kepada masyarakat kita semua. Iya, benar sekali. Lalu nilai-nilai kerukunan itu, nilai-nilai agama kita sosialisasikan terus. Bahwa ya pada intinya agama, semua agama itu satu ciptaan Tuhan, yang kemudian juga semua agama itu mulia, ya, bahkan sebagai agama sempurna agama itu. Yang berbeda di antara agama-agama itu adalah cara saja. Tujuan agama-agama itu ternyata sama. Ya, inti ajarannya ternyata sama. Memuja Tuhan yang Maha Kuasa, ya, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian mengajarkan cinta kasih, mengajarkan toleransi, mengajarkan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi penganut agama yang baik, ya. Iya, itu kan sering kan terjadi, seolah-olah dipertentangkan kalau ingin menjadi seorang yang religius lalu akan menjauh sebagai warga negara, atau menjadi warga negara yang baik kemudian akan mengurangi nilai kereligiusan kita, keagamaan kita. Itu tidak. Agama-agama, ya, kita dalam negara NKRI yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, kebetulan ya antara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dengan agama-agama itu satu nilai. Jadi sekali lagi, ya, menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi penganut agama yang baik. Ya, sangat menarik sekali apa yang kita bahas tadi bersama dengan Tuaji Ide Panglingser Agung Putra Sukahat. Tapi kita harus kembali lagi nanti setelah komersial break berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi
Tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Oh, pasti. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Baik pemirsa Antv Bali, kembali lagi dengan saya dan Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat dalam acara Panorama Dialog 1 Jam. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali dari Tuaji mengenai kerukunan umat beragama di Bali. Tadi saya tertarik dengan kalimat hal-hal kecil menjadi besar. Hal-hal besar yang seharusnya besar dalam kerukunan umat menjadi kecil. Saya melihat fenomena yang ada di media sosial, di anak-anak muda ya Tuaji ya. Hal-hal kecil tadi, misalnya perayaan Nyepi yang berbentrokan dengan perayaan sholat Jumat, seperti kan pernah terjadi seperti itu dibesar-besarkan oleh anak muda kita. Bagaimana Tuaji menanggapi hal-hal seperti itu? Ya begini, itu tidak sedemikian ya. Kalau misalnya, kalau peran di media sosial kita kontrol itu, yang besar jarang menjadi kecil kalau di media sosial. Yang kecil yang menjadi besar, atau yang sudah selesai masalahnya diungkit-ungkit kembali. Itu sering itu negatifnya ya. Lalu kemudian antara misalnya perayaan Nyepi dengan bersamaan dengan Idul Fitri, kemudian bersamaan dengan hari Jumat ya, atau bersamaan dengan hari raya Natal pernah kan gitu. Jadi itu sebenarnya masalah besar. Masalah besar di Bali yang bisa kita selesaikan dengan baik sehingga tidak muncul permasalahan, dan Nyepi berjalan dengan baik ya. Kemudian Idul Fitri bagi saudara-saudara kita umat Islam bisa menjalankan sholat Idnya dengan baik ya, bisa yang kadang-kadang yang Kristen kalau pas pernah Natal begitu bisa juga menjalankan itu kita memang. Tapi saya perhatikan di media sosial itu terjadi kekhawatiran dari anak muda Bali ketika kita memberikan toleransi yang terlalu berlebihan kepada umat beragama lain, sehingga mereka menjadi tidak toleran terhadap perayaan keagamaan di Bali itu sendiri. Bagaimana menurut Tuaji jika seperti itu? Oh ya, apa yang kita sepakati ya, setiap hari pelaksanaan hari raya Nyepi yang bersamaan dengan hari raya Idul Fitri misalnya, atau hari Jumat, Jumatan, kemudian Natalkah, atau dengan agama-agama yang lain hari raya. Karena begini ya, prinsipnya jangan pernah
di Indonesia ini sebuah perayaan agama kemudian meniadakan ibadah agama yang lain. Marilah kita supaya sama-sama berjalan. Itulah keunggulan dari kita NKRI dan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya bisa diatur kesepakatan itu, dan apa yang menjadi kesepakatan itu bukan toleransi yang berlebihan. Ya, kita saling menghormati saja. Jadi bahwa kita berkomitmen, semua agama berkomitmen, nyepi itu memang sebenarnya harus sepi ya. Tetapi ada pengecualian, selalu ada pengecualian. Misalnya orang sakit, ya, kemudian petugas keamanan, kemudian para pecalang desa keamanan, ya, polisi, itu bisa. Ya, ada yang punya bayi misalnya di rumahnya, bisa hidupkan lampu ya, itu memang yang bisa kemudian yang menunjang hari raya Nyepi itu misalnya sampai bandara ditutup, ya itu memang harus, karena memang bisa bandara ditutup, kemudian pelabuhan ditutup. Nah, itulah menjadi penghormatan kepada hari raya Nyepi. Kemudian pengecualian ini kemudian diberikan kepada misalnya ya umat Islam yang melaksanakan sholat Jumat supaya bisa berjalan. Misalnya ya, kesepakatan itu adalah umat Islam itu melaksanakan sholat Idnya itu atau sholat Jumatnya di masjid terdekat, ya, tanpa memakai pengeras suara, kemudian berjalan kaki, ya, kemudian pemimpin sholatnya itu juga dicarikan orang yang di sana, ya. Dengan demikian tidak ada kendaraan, suasananya tetap sepi. Sholat Jumat atau sholat Id atau di gereja suatu upacara Kristen, Katolik bisa tetap berjalan, dan hari raya Nyepi itu pun tidak tercederai, karena memang di hari raya Nyepi untuk hal-hal yang sangat urgent, hal yang tidak mungkin bisa dihindari, itu masih bisa pengecualian. Ya, pengecualian. Jadi catur berata penyepian itu ya, amati geni, amati karya, amati lelangwan, amati lelungan, itu bisa tetap berjalan, dan memang masih berjalan dengan baik. Kalau di media sosial itu memang mungkin ada saja di dalam setiap hari raya Nyepi yang berbenturan begitu, tanpa hari raya Nyepi yang bersamaan dengan hari-hari raya keagamaan lain pun itu selalu ada masalah. Ini kan 5 juta penduduk Bali ya, 5 juta penduduk Bali dengan 1.488 desa pekeraman, kemudian sekian ribu desa dinas Banjar begitu ya, 5 juta penduduk Bali ini ada saja 1-2 yang ya selalu, makanya tidak mungkin bisa sempurna mengatur 5 juta orang. Nah, kebetulan di suatu tempat misalnya ada saja pelanggaran. Nah, pelanggaran inilah peran media sosial yang sering ya, yang membesar-besarkan itu. Jadi memang kadang-kadang ada masalah, selalu akan ada masalah, tetapi sebenarnya bagi kita ini di FKUB itu bukan masalah-masalah itu yang menjadi masalah. Bagaimana kita sebenarnya mengatasi masalah-masalah itu supaya selesai dengan baik, itulah sebenarnya permasalahan. Jadi kalau kita hidup, kita sudah yakin bahwa kalau kita hidup atau lembaga organisasi ini didirikan, FKUB salah satu yang didirikan memang untuk mengantisipasi masalah-masalah. Jangan berharap lalu kita mendirikan organisasi atau kita hidup kita sebagai tokoh agama, tokoh politik atau negara, pemerintahan, kita lalu mengharap tidak ada masalah. Itu loba namanya kan? Selalu akan ada masalah. Tetapi kalau masalah-masalah yang besar sekalipun kita bisa selesaikan dengan baik, itulah namanya kesuksesan kita. Ya, tetapi kalau masalah-masalah kecil kemudian menjadi besar, kemudian masalah-masalah besar tidak bisa diselesaikan, malah jadi bencana, pertikaian, itulah kegagalan kita. Seperti itu saya kira. Ya, kalau misalnya saya melihat, apakah Tuaji sudah bersama-sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Bali itu menyalurkan aspirasi-aspirasi dan secara spesifik memberikan penyuluhan kepada anak-anak muda Bali terkait dengan proses memberikan toleransi kepada umat beragama di Bali? Tapi dijawab nanti, karena kita akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini.
Enggak. Dia lapar. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya Franda. Selamat pagi pemirsa Antv Bali, kembali lagi dalam dialog yang sangat menarik mengenai kerukunan umat beragama di Bali, mengingat hal ini sangat rentan sekali. Baik, bisa Tua Haji lanjutkan pertanyaan saya tadi untuk dijawab mengenai apakah langkah-langkah dari Forum Kerukunan Umat Beragama untuk menyampaikan aspirasi atau memberi informasi kepada anak muda di Bali terkait dengan kerukunan umat beragama di Bali yang memang sudah sangat terjaga seperti sekarang hingga tidak tercederai. Ya, itu kan memang sudah merupakan tugas pokok ya, tugas pokok Forum Kerukunan Umat Beragama ya, dimanapun di seluruh Indonesia. Itu memang tugas pokok yaitu dan juga merupakan kewajiban kita kemudian. Ya, itu kita menjadi program kita kemudian. Program itu sudah kita jalankan ya. Mulai berdirinya FKUB ya, bahkan sebelumnya sudah di Bali ini sebelum FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama ini lahir, sudah kita inisiatifkan, sudah berdiri di Bali ini sesuai SK Gubernur waktu itu, tetapi itu kreatornya itu adalah tokoh-tokoh dan Pemda juga, Kanwil Agama waktu itu. Sejak 97, tahun 1997 kita sudah create itu suatu forum komunikasi antar umat beragama. Lalu tahun 99 ya 21 Februari itu kita mendirikan yang namanya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Jadi kalau disingkat sedikit sekali bedanya FKAUB. Nah, kemudian itu berjalan sudah. Lalu kemudian ada peraturan bersama menteri. Lalu kita ini didirikan kemudian FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sejak 97 ini ya, 97 itu begitu, mengapa tahun 97 kita kumpul-kumpul di Bedugul itu mengantisipasi kasus Ambon ya. Kasus Ambon itu kan bernuansa antar agama. Kita tidak ingin kasus Ambon waktu itu menular ke Bali. Oleh karena itu kita segera begitu terjadi kasus Ambon, ya, kita segera kumpul seluruh tokoh agama. Waktu itu belum ada Konghucu, ya, Konghucu belum dinyatakan sah sebagai agama di Indonesia ini.
Jadi 5 agama waktu itu kumpul, tokoh-tokoh dan pemerintah, TNI, Polri, kita kumpul. Nah, sejak saat itu kita sudah sosialisasikan, ya, sosialisasikan nilai-nilai kerukunan, ya, nilai-nilai kenegarawanan, ya, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai cinta kasih seluruh agama. Termasuk kepada anak-anak muda itu sendiri ya Pak ya? Kepada anak-anak muda, itu justru prioritas kita. Anak-anak muda, mengapa mereka menjadi prioritas? Ya, itu karena anak-anak muda itu kan sangat aktif, ya, sangat aktif, dan anak-anak muda kita kan sangat banyak, lebih banyak dari paling tidak di tingkat keaktifan itu anak-anak muda jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang sudah tua, ya kan? Orang-orang sudah tua. Kalau anak-anak muda itu aktif di media sosial, di organisasi-organisasi. Nah, inilah menjadi program kita yang untuk mendapat suatu informasi, pembinaan, pembelajaran, bagaimana bernegara yang baik, kemudian menjadi seorang religius juga. Ya, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban negara, mempertahankan NKRI ini berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan semuanya. Kemudian bagaimana juga sekaligus kita menjadi seorang yang penganut agama yang baik. Ini kita sosialisasikan. Nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kenegarawanan ada pada setiap agama. Ya, kita selalu sosialisasikan. Lalu kemudian musyawarah itu juga musyawarah yang kita adakan di Bali ini, di kabupaten-kabupaten kita hadir. Di tiap kabupaten ada musyawarah kerukunan, ya. Kemudian kabupaten, kemudian kita di provinsi kita kumpul paling tidak setahun 2 kali ada musyawarah. Di kabupaten setiap sebulan ada. Kalau di provinsi minimum sebulan sekali kita kumpul-kumpul, tetapi kenyataannya hampir setiap minggu kita selalu kumpul-kumpul. Dan kegiatan-kegiatan sosialisasi ini sebenarnya tidak dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama saja, tetapi oleh Kanwil Agama, oleh Kesbangpol, oleh Depdagri sendiri, oleh misalnya Kesbangpol, oleh kemudian Departemen Kementerian Agama di pusat pun sering datang, lalu mengundang para pemuda, mengundang para tokoh, selalu pemuda itu dilibatkan untuk hadir, tokoh-tokoh pemudanya dihadirkan. Di situ kemudian narasumber-narasumber memberikan wawasan-wawasan keagamaan, wawasan-wawasan kebangsaan, bagaimana kita beragama dalam keindonesiaan. Nah, itu istilahnya bagaimana kehidupan beragama, melaksanakan sesuatu keagamaan dalam dalam keindonesiaan. Ya, ini yang kita tanamkan sehingga jiwa nasionalisme itu berakar, jiwa kebangsaan itu berakar, ya, cinta tanah air, patriotisme itu berakar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu merasuk ke jiwa anak-anak muda, sekaligus juga mereka supaya menjalankan agamanya dengan baik. Lalu mereka akan sadar, kita akan bahwa agama-agama di Indonesia, semua agama yang ada sekarang di Indonesia ini ternyata seiring dan sejalan dengan negara Indonesia NKRI, karena seiring sejalan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita sosialisasikan terus. Sekali lagi, anak-anak muda, ya, para pemuda itu sangat penting. Satu, memang jumlahnya sangat banyak, kemudian sangat aktif, dan yang tidak pernah kita lupakan bahwa anak-anak muda itulah masa depan bangsa kita. Anak-anak muda itulah yang sebenarnya nanti yang menjadikan lebih baik NKRI ini. Menjadi kehidupan kerukunan yang sudah baik semakin baik, ya. Ini peran anak muda ini luar biasa. Peran anak muda sebenarnya menurut hemat saya, ya, peran dan fungsinya itu nanti atau kedudukannya lebih penting daripada elite-elite sekarang, lebih penting dari saya begini, karena itulah sebenarnya masa depan. Jadi setiap anak muda nanti yang menjadi tua dia, kemudian mereka bimbingan akan berpikir juga, mereka anak muda itu akan menggantikan, dan masa depan bangsa itu ada pada mereka. Kedudukan,
fungsi anak muda itu sangat strategis di dalam merawat kerukunan NKRI sekaligus juga menjaga keutuhan NKRI ini tetap supaya dalam garis koridor Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, baik. Ini sangat menarik sekali pemirsa, dan kita akan mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana anak muda bisa menjadi sebagai penegak ya Pak ya dari kerukunan umat beragama di Bali setelah komersial break berikut ini.